Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adai ila ridwani. Assallallahu wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam فَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ أَمَّا بَعْدُ. أيها الطلاب الأحباء، alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kewajiban kita, dan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan hamasah, semangat dalam talabul ilmi, karena ini adalah suatu karunia yang besar yang tidak Allah berikan kepada setiap muslim, yang mereka itu memiliki semangat di dalam talabul ilmi. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji bersama pembahasan kitab yang baru, ya. Di antaranya adalah yang harus kita perhatikan di dalam kitab Syarah Hilyah Talabul Ilmi, ya. Ma makna hilyah? Apa artinya hilyatun? Hiasan, ya. Hilyah talibul ilmi, hiasan bagi penuntut ilmu, ya. Jadi kalau kita mengamalkan dengan apa yang ada dalam terkandung kitab ini, maka kita ini akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kitab ini yang berjudul Hiasan para bagi penuntut ilmu, yang ditulis oleh Syekh Bakar, ya, Abu Zaid rahimahullah, dan disyarah oleh guru beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi sebenarnya di dalam muqaddimah kitab ini sangat panjang, ya, tetapi akan kita sampaikan hanya sepintas saja, ya. Bahwasannya di dalam kitab ini menjelaskan tentang adab-adab dan juga perangai-perangai yang harus dimiliki bagi seorang talib, ya. Karena ilmu itu adalah suatu yang mulia. Manakala yang membawa itu tidak memiliki akhlak yang mulia, maka pemiliknya itu tidak akan terangkat. Pemiliknya tidak akan mulia karena akhlak dan juga perangainya itu tidak sesuai dengan apa yang ia bawa, ya. Jadi sekali lagi, ilmu agama ini ada sesuatu yang sangat mulia, maka kita bagi pencari ataupun penuntut dan juga pemilik ilmu ini, maka kita harus memiliki karakter, etika dan juga perangai yang bagus, ya. Jadi pada awal kitab ini, ya, adab bagi talib, ya, adab bagi penuntut ilmu pada dirinya, ya. Jadi fasal atau poin yang pertama adalah adab bagi penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ibadah, ya. Jadi ibadah itu tidak harus kita ini sholat malam suntuk, gitu, ya. Tetapi manakala kita ini membaca kitabnya para ulama, berarti kita ini sedang beribadah. Ibadahnya bagi penuntut ilmu itu ya belajar. Ibadahnya bagi seorang duat ini belajar dan juga menyampaikan tabligh,
dan juga untuk mengamalkan dengan apa yang ia sampaikan. Jadi kita sekarang saat ini sedang beribadah, ya. Karena ibadah itu tidak harus berupa sholat, tidak harus berupa puasa. Bahkan ya para ulama menjelaskan, jadi orang yang mengkaji, membahas ilmu ini, maka dia itu lebih mulia daripada orang yang sholat malam suntuk tapi dia itu tidak punya ilmu. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang menuntut ilmu ini kebaikannya untuk dirinya sendiri dan juga orang lain, dan juga menghidupkan agama, ya, ihya'uddin, menghidupkan agama itu dengan cara ilmu. Sedangkan kalau orang ini rajin beribadah, maka kesolehannya, kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa share, berbagi kepada orang lain karena tidak memiliki apa-apa. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya apa-apa, ya dia tidak akan bisa memberikan apapun. Ya. Misalkan, ya, ada orang yang tidak punya apa-apa, ya, nggak punya fulus, ya. Bisa nggak dia itu untuk mentraktir temannya? Bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali harus ngambil punya orang lain, alias apa, sarik, ya, mencuri, ya. Jadi orang yang tidak punya sesuatu, maka dia tidak akan bisa berbagi kepada orang lain. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia, ya. Sekali lagi, ilmu itu apa? Ibadah. Orang yang sedang talabul ilmi ini juga dia itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, aslul usuli fi hadhihi al-hilyah. Ya. Landasan di dalam kitab ini adalah al-hilyah, artinya hiasan. Bal walikulli amrin matlubin. Bahkan pada setiap sesuatu, setiap perkara itu ada yang harus dia cari. Ilmuka bi annal ilma ibadatun, ya. Jadi ilmu yang kau miliki, engkau sedang mencari, engkau sedang menuntut, maka itu adalah ibadah. Orang yang sedang menuntut ilmu itu adalah ibadah. Orang yang sedang membahas ilmu ini juga ibadah. Orang yang sedang menyampaikan ilmu ini pun juga masuk kategori ibadah. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salat yang dirahasiakan. Karena kalau kita ini beramal, harusnya kita ini merahasiakan. Merahasiakan itu apa maksudnya? Apa maksudnya merahasiakan? Rahasia itu artinya apa? Sembunyi, artinya tidak ingin orang lain itu tahu apa yang kita kerjakan, ya. Jadi sekali lagi, ilmu itu adalah ibadah seseorang yang dirahasiakan, yang tersembunyi. Wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah ibadahnya hati. Kenapa hati ini beribadah? Karena di saat kita ini membaca kitab, di situ ada dalil. Dalil itu yang bersumber dari kitabullah. Di saat kita membaca ayat, maka itu sedang beribadah. Membaca ayat itu kan berpahala. Satu huruf berapa kebaikan? 1, 2, 10 kebaikan, ya. Jadi satu huruf itu ada 10 kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun walamu harfun wa mim harfun. Jadi orang yang sedang belajar mengkaji kitabnya para ulama dan dia membaca dalil, maka di saat dia itu membaca dan memahami dalil, maka itu ibadah. Belum lagi dia itu nanti mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau. Ini adalah ibadah.
Belum lagi kalau dia itu mengamalkan dari ilmu yang ia pelajari, maka ini pun juga ibadah. Artinya, orang yang belajar ilmu ini hatinya itu sedang beribadah, hatinya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena afdalu dzikri, ya, sebaik-baiknya zikir seseorang itu adalah dia itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara tilawatul Quran. Dengan cara dia bertasbih, bertahmid, bertahlil. Itu artinya dia itu sedang beribadah, ya. Jadi kalian di sini belajar di sini itu sedang beribadah. Jadi ibadah itu bukan hanya berupa sholat, tapi kita belajar, kita berzikir, kita berusaha memahami. Pelajaran itu adalah sebuah ibadah, ya. Makanya ini tempat yang mulia. Ma'had itu tempat yang mulia. Kenapa? Karena sedang mempelajari sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, al-ilmu ibadatun bila syak. Jadi ilmu itu apa? Ibadah tanpa ada keraguan. Kalau ada orang yang masih ragu, masa orang yang belajar kok itu ibadah? Berarti dia belum paham. Karena yang namanya belajar itu, ya, maksudnya di sini belajar apa? Ilmu apa? Ilmu apa? Agama atau umum? Ya. Jadi yang dimaksud ibadah di sini adalah orang yang sedang mempelajari ilmu agama, mempelajari tauhid, mempelajari hadis, mempelajari fikih dan usulnya, ya, mempelajari muamalah. Itu ibadah, ya. Kalau ilmu duniawi itu ya semua orang mempelajarinya. Orang mempelajari, ya, ilmu tentang praktisi kesehatan, ya, mempelajari medis. Sampai dia bela-belain masuk ke dalam universitas, ya, kedokteran minimal 300 juta, ya, minimal, ya. Kalian mau daftar itu membayar, bawa uang 1 koper, ya. Nanti baru masuk di fakultas kedokteran, ya. Belum lagi nanti setiap kali tes, setiap kali praktik, dan setiap kali ada bimbingan itu mengeluarkan uang lagi. Itu padahal ilmu agama, ya. Kenapa kok bisa mahal? Karena sesuatu yang paling mulia dalam ilmu agama adalah di kedokteran, mempelajari kesehatan. Padahal ini adalah levelnya masih di bawah ilmu agama. Harusnya ilmu agama ini yang mahal gitu kan. Tetapi kan ilmu agama ini bisa didapatkan di mana saja. Orang hadir ke majelis ilmu dia dapat ilmu. Orang sekarang sambil rebahan kan bisa dapat ilmu. Ya. Sekarang ini kan dimudahkan kita, ya. Mempelajari ilmu itu sangat dimanjakan, ya, dengan adanya media ini, ya. Jadi sekali lagi, ya, ilmu ini adalah suatu yang ibadah yang rahasia, tanpa ada keraguan. Bal huwa min ajalli al-ibadat wa afdaliha. Bahkan orang yang sedang belajar ilmu agama ini, dia itu sedang beribadah yang paling mulia. Ibadah yang paling mulia itu adalah talabul ilmi, ya. Sehingga seringkali Ustaz sampaikan kepada kalian, harus punya cita-cita yang tinggi, harus punya, ya, cita-cita ambisi yang penuh dengan adanya tantangan gitu, ya. Jangan terus nanti setelah SMP, SMA dianggapnya sudah belajar ilmu agama yang banyak, kemudian ingin hidup di luar. Padahal di luar itu kalau kita tidak punya, ya, tidak punya prinsip yang kuat, itu kita ini akan terbawa arus, ya. Apalagi di masa-masa yang transisi, masa-masa remaja, di mana masa-masa yang sedang dilewati kalian itu adalah ingin mencari jati diri, ya. Jadi belum punya prinsip, masih mudah dipengaruhi, ya, masih mudah dia itu ingin mengikuti arus. Orang kalau dia itu benar-benar belajar, ya, nggak cukup dia hanya sampai di pesantren, ya. Maka dia harus terus, ya, belajar sampai ke luar negeri kalau
diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini terus berdoa, ya Allah mudahkanlah aku bisa belajar ya, sampai menuntut ilmu ya di hadapan para masyayikh ulama, terus kita berdoa seperti itu ya, dengan kita ya, artinya dengan kita bersungguh-sungguh belajarnya, buktikan dengan keseharian kita, maka Allah akan memudahkan jalan kita. Tapi kalau kita ini belajar ya ala kadarnya, ya belajar yang penting belajar ya, main ya main, malah banyak mainnya, berarti kita ini belum ada antusias, belum ada semangat ya. Sesuatu yang kita ingin dapatkan itu kan kita harus benar-benar semangat gitu kan. Orang di dunia saja untuk mencari ya beberapa pundi di dunia itu saja dia harus bekerja keras ya. Bahkan tidurnya itu hanya berapa jam ya, banyak kerjanya ya, sudah tidak memikirkan ini waktunya istirahat, ini untuk keluarga, sudah nggak mikir. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, impian ya. Apalagi ilmu agama, jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi. Saya harus belajar nanti setelah dari sini, setelah pengabdian, kemudian ingin belajar bersama ulama ya. Ini cita-cita ya. Kalau kita sudah punya cita-cita yang tinggi ini, maka Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah punya cita-cita, yang penting nanti pokoknya dari pesantren akan tinggal di luar, ingin bergaul dengan teman-temannya, ya Allah nggak akan bukakan jalan itu ya. Jadi sekali lagi, orang yang benar-benar dia itu belajar ilmu agama sampai dia itu belajar di hadapan para ulama, maka ini adalah orang-orang pilihan ya. Kalau sekarang ini masih ibaratnya filter gitu ya. Jadi masih difilter, masih adanya seleksi alam ya, yang bertahan ya. Dari anak misalkan 50, nanti yang bertahan menjadi 40, nanti seleksi lagi menjadi 30, seleksi lagi jadi 20 sampai 10 sampai 5, berarti yang ia bertahan itulah orang yang sungguh-sungguh ya. Man sabata nabata, orang yang teguh, orang yang tegar dengan segala apa yang dia dapatkan, halangan, rintangan, maka orang seperti inilah yang akan tumbuh. Orang yang seperti ini akan berkembang ya. Jadi sekali lagi, kita mempelajari ilmu agama ini adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Sehingga jangan kita kotori ibadah ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus ikhlas ya. Ikhlas dalam beribadah. Hatta inna Allah ta'ala ja'alahu fi kitabihi qasiman lil jihad fi sabilillah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ilmu itu adalah ibadah yang paling mulia. Allah jadikan ya bahwasanya tidak sepatutnya orang itu berangkat jihad fisabilillah. Misalkan ya, sekarang kan lagi ada perang gitu kan, Palestina ya. Kemudian orang berbondong-bondong ingin jihad semua ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu mereka itu pergi semuanya ke medan perang, tidak. Falaula nafara min kulli firqah, maka hendaknya ada sebagian kaum ya, sebagian kaum yang mereka bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama ya. Firqah minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin, ya ada sebagian mereka yang benar-benar belajar ilmu agama ya. Tujuannya apa? Liyatafaqahu, mempelajari, mendalami ilmu agama, waliyundiru qaumahum. Kalau sudah mempelajari, mendalami ilmu agama, maka dia bisa mengajarkan kepada kaumnya, mengajarkan kepada masyarakatnya. Kalau sekarang semuanya kaum muslimin ini berangkat ke medan perang dan atas izin Allah ya, mereka itu mati syahid semua. Terus siapa yang akan mengajarkan ilmu agama ini? Kalau semuanya orang yang berilmu ya, orang yang talabul ilmi ini semuanya mati syahid, siapa yang akan mengajarkan ilmu? Siapa yang akan terus menghidupkan ilmu? Enggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan,
Janganlah seluruh ya kaum muslimin ini pergi semuanya ke medan perang. Hendaknya ada sebagian kaum ini yang mereka mempelajari, mendalami ilmu agama, supaya ilmu agama ini tetap eksis, tetap hidup ya, tetap diajarkan kepada manusia. Karena kalau ibadah tanpa ilmu itu ya ibadahnya asal-asalan. Ketika sholat juga nggak tahu sholat yang benar seperti apa. Kemudian ketika berkeyakinan, berakidah pun akidahnya nggak tahu, ya. Kemudian ketika bermuamalah pun juga nggak tahu kalau itu riba atau tidak, kalau itu ghish atau tidak, kalau itu adalah merugikan, darar kepada orang lain. Jadi nggak tahu dia. Yang penting ya bermuamalah, ya. Jadi Anda misalkan ada ayamnya, ini baru mati, eman-eman kalau dibuang, ya harus dijual ya, tiran ya. Maka ini kalau orang nggak punya ilmu ya, nggak punya rasa takut kepada Allah. Di sinilah pentingnya kita mempelajari ilmu agama supaya kita ini muncul rasa khasyah. Apa makna khasyah? Ya, takut ya. Mal farqu baina khauf wal khasyah? Apa bedanya kita ini punya rasa khauf, takut, dengan khasyah? Yang bisa membedakan antara khauf dan khasyah. Hani. Mal murad bil khauf wal khasyah? Kalau khauf takutnya karena Allah. Kalau khasyah, oke, gimana? Tidak karena Allah. Ada lagi yang lain? Yang banat, akhwat. Mal farq bainal khauf wal khasyah? Ya. Mana? Khauf, apa bedanya rasa khauf dan khasyah? Kalau khauf ya rasa takutnya. Takut di sini adalah takutnya apa? Tabi'i, tabiat manusia. Manusia itu setiap kita ini kan manusia. Jadi kita ini kan takut dengan musuh. Kita takut dengan musibah. Kita takut dengan binatang buas. Ini tabiat manusia, takut dengan musibah. Tapi kalau khasyah itu rasa takut yang didasari dengan apa? Ilmu. Ya, ditulis. Jangan bengong aja. Ditulis nanti biar nggak hilang gitu ya. Jadi perbedaan antara khauf dan khasyah. Kalau khauf ini rasa takut tabiat manusia, seperti takut ya dari musuh, takut dari musibah, takut dari binatang buas. Ini tabiat manusia. Tabiat manusia takutnya, takut nanti kalau nggak punya uang ya, mau makan apa gitu kan. Jadi tabiat manusia punya rasa takut seperti itu. Kemudian kalau khasyah itu rasa takut yang didasari ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 27 ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang punya rasa takut kepada Allah itu adalah siapa? Para ulama. Coba diulangi. Apa bedanya rasa khauf dan khasyah? Khauf tadi apa? Rasa takut. Ya, pada tabiat manusia rasa takut ya dari musuh, rasa takut dari musibah, rasa takut dari kefakiran, rasa takut dari binatang buas. Itu tabiat manusia, itu khauf. Tapi kalau khasyah, rasa takut yang didasari dengan ilmu. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga orang yang paling takut pada Allah adalah ulama. Makanya ulama ini ketika ingin bermaksiat ya sudah merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang awam takut enggak dia dengan Allah? Takut enggak dengan iqab, dengan wa'ad ancamannya Allah? Enggak takut. Sehingga orang awam ini mudah bermaksiat. Ya. Jadi orang awam yang beruang ya. Beruang bukan beruang ya. Jadi orang awam yang beruang, yang dia itu diberi keluasan rezeki oleh Allah, punya harta, punya fulus, maka dia itu lebih mudah untuk melakukan maksiat karena semuanya ada dia ya. Apalagi tinggal pencet aja ya, tinggal pencet udah mau apa aja itu sudah datang semua, mau belanja, mau shopping, mau apa yang dia inginkan itu datang semua ke rumahnya ya. Jadi inilah orang awam yang dia tidak punya ilmu agama, maka dia mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah ya. Hanya banyak ya keluarga yang rusak ya, broken home ya. Jadi banyak anak-anak yang dia lahir dari keluarga yang rusak. Kalau anak ini rusak kemudian dimasukkan ke pesantren, seolah-olah pesantren itu bengkel ya. Padahal enggak seperti itu. Pesantren itu adalah tempat untuk belajar apa? Ilmu agama. Bukan untuk membenahi akhlak atau moral yang rusak ya. Ini kalau dulu orang tua ingin memasukkan anaknya ke pesantren ini identik dengan kenakalan ya. Anakku beling, nakal, tak lebok ke pesantren ya. Berarti dia ketika masuk pesantren ya enggak belajar. Yang penting dia berubah aja itu udah senang orang tua ya. Tapi orang tua sekarang ya, jadi orang tua zaman now ini ingin anaknya itu belajar di pesantren supaya dia itu menjadi anak yang alim wal alimah ya. Ya bisa paham ilmu agama, bisa mengajarkan orang lain, dan juga bisa memiliki akhlakul karimah ya. Jadi sekali lagi bahwa ilmu agama ini adalah ibadah yang paling mulia. Sampai Allah mengatakan janganlah ya semua kaum muslimin ini pergi ke medan perang, maka ada sebagian mereka yang suatu kelompok yang belajar ilmu agama supaya ilmu agama ini eksis ya. Tetap ada yang menghidupkan, ada yang mengajarkan ya. Karena kalau semuanya mati syahid, enggak ada yang mengajarkan ya. Ini artinya agama ini ya enggak akan terus tegak gitu ya sampai hari kiamat. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni bidzalika at-taifah al-qaidah ya. Jadi ada sebagian kelompok, sebagian masyarakat itu liyatafaqahu fid din. Hendaknya mereka itu memperdalam ilmu agama ya. Jadi orang yang sedang belajar ilmu agama ini kedudukannya dia lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Karena kalau jihad dia mati syahid. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, dia insyaallah mati syahid. Tapi orang yang belajar ilmu agama ya, di saat dia itu merasa kesulitan ya, ada beberapa hal yang menjadi halangan baginya. Mau belajar ilmu agama tapi enggak punya uang ya. Mau belajar ilmu agama tapi orang tua enggak mendukung ya. Mau belajar ilmu agama tapi ya enggak, kondisinya itu enggak mendukung semuanya. Sehingga ini sulit ya. Butuh bekal memang ya. Belajar ilmu agama itu butuh bekal ya. Jadi butuh bulghah ya, butuh bekal supaya kita ini bisa mendapatkan belajar hati yang tenang, tidak kepikiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raji'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi setelah kalian belajar ilmu agama di sini, kalian nanti akan menjadi ya tonggak ya, ada estafet dakwah. Jadi asatidzah yang di sini yang sudah sepuh, nanti sudah tua, kalian yang tampil gitu. Gantian kalian yang nanti menyampaikan ilmu. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, maka ia akan fahamkan apa?
dalam ilmu agama. Bukan Allah kayakan dia, ya. Bukan Allah dia itu kasih jabatan. Bukan Allah kasih ya istri yang cantik, bukan. Ya. Bukan Allah kasih followers yang banyak, bukan. Ya. Bukan Allah kasih menjadi jabatan, bisa menjadi DPR, anggota dewan, bisa menjadi gubernur, presiden, bukan. Ya, tanda baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka Allah fahamkan ia dalam urusan agama. Jadi kalian ini sekarang sudah dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari ilmu agama. Kembali kepada diri kalian. Kalau kalian ini semangat belajar, maka Allah akan membukakan kebaikan-kebaikan bagi kalian. Kalau kalian mengabaikan, tidak mau belajar, di sini hanya main, di sini hanya pindah tidur, pindah makan, pindah teman, ya. Artinya ganti teman di rumah sama di sini, ya berarti Allah tidak membuka kebaikan-kebaikan yang luas, ya. Jadi kita sudah dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, maka kita harus semangat ya belajar. Wal fiqhu wal ilmu bisyarr, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Allah fahamkan ya yufaqihu fid din, maka artinya adalah ilmu syariat, ilmu agama, bukan ilmu duniawi, ya. Fayadkhulu fihi ilmul aqaid, maka masuk juga di situ adalah ilmu tentang akidah, wa tauhid, dan juga ilmu terkait tentang masalah tauhid dan yang sebagainya, ya. Jadi ada istilah tauhid, ada akidah. Ada yang bisa membedakan apa itu tauhid, apa itu akidah, ya. Lebih luas mana antara tauhid dengan akidah? Lebih luas mana pembahasannya? Akidah atau tauhid? Tauhid. Tauhid atau akidah? Akidah. Berarti levelnya level TK. Jadi ketika disuruh milih, yang terakhir yang dipilih. Tauhid atau akidah? Akidah. Akidah atau tauhid? Tauhid. Ya. Levelnya masih level hadonah, ya. Masih seperti anak TK, ya. Jadi pembahasan tentang masalah tauhid akidah ini nanti akan kita sampaikan. Ini ada beberapa perbedaannya tentang tauhid dan akidah, dan kita harus mempelajari keduanya. Kemudian kata beliau, fa idza ra'aita anna Allah manna 'alaika bihada fastabshir khairan bi anna Allah ta'ala arada bika khairan. Jadi apabila engkau melihat ya seseorang ya itu dimudahkan memahami tentang ilmu agama, dimudahkan mempelajari ilmu muamalah, ilmu akidah, kemudian ilmu fikih dan sebagainya, maka berilah kabar gembira, orang ini berarti sedang Allah bukakan pintu kebaikan. Apalagi dia sampai bisa belajar ya ke majelisnya ulama ya. Misalkan dia bisa diberi kesempatan berhalaqah di Masjid Nabawi. Wah, ini kan udah suatu nikmatnya. Udah mengalahkan kenikmatan dunia dan seisinya itu. Kalau bisa kita ini belajar berhalaqah di Masjid Nabawi, dibimbing langsung para ulama-ulama Rabbani, maka ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Jadi harus semangat kalian ya. Semangat saja nanti akan bisa belajar ya. Ke Timur Tengah ya. Harus dijaga itu ya. Harus punya asa ya. Tahu asa? Apa itu asa? Bukan asahan, asa ya. Asa itu harapan, impian ya. Harus punya cita-cita ya. Kalau nggak punya cita-cita, nggak punya impian ya nggak ada semangat belajar ya. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang ya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala belajar ilmu agama, berarti Allah sedang membukakan pintu-pintu kebaikan. Kemudian ayat tolab al-ahibba, Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Qalu wa kaifa tasihun niyah. Ya. Jadi Imam Ahmad pernah menyampaikan ya,
Jadi ilmu itu ya tidak ada yang sebanding dengan suatu apapun. Tidak ada yang sebanding dengan apapun di dunia ini. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang punya niat yang benar, niat yang baik. Jadi orang yang ingin belajar ilmu agama itu niatnya apa coba? Niatnya apa? Dia mempelajari ilmu agama ini niatnya apa? Yang pertama dia niat untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Niatnya diluruskan dulu. Saya ingin belajar ilmu agama sampai ke Timur Tengah ini ya mencari ridho Allah. Bukan niatnya itu saya supaya nanti liyumari bihi sufaha ya. Bisa mendebat ya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Seolah-olah dia adalah orang yang alim, maka bukan itu. Itu adalah riya ya. Jadi orang yang punya niat yang benar, mencari ridho Allah, mempelajari ilmu agama, ya untuk beribadah kepada Allah, untuk kebaikan dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Kemudian murid-murid Imam Ahmad mengatakan bagaimana niat itu bisa benar dalam thalabul ilmi. Ya. Jadi Imam Ahmad itu punya kunyah, ya Abu Abdillah. Ya, ya Abu Abdillah. Ya. Kata murid-muridnya bertanya kepada beliau. Qala ya kaifa tasihhut niyah? Bagaimana sih niat orang itu bisa benar dalam belajar? Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ini ditulis, niat yang benar dalam thalabul ilmi kata Imam Ahmad, yang pertama adalah untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya sendiri dan orang lain. Niatnya apa yang benar dalam belajar, dalam menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, menghilangkan kebodohan pada siapa? Pada dirinya sendiri dan orang lain. Itu baru benar niatnya ya. Jadi kalau kalian belum punya niat ini, dari kemarin saja di sini cuma disuruh orang tua. Saja di sini dipaksa orang tua suruh belajar ilmu agama. Ya udah. Ya. Memang untuk mendapatkan kebaikan ini harus dipaksa benar. Ya. Tapi sekarang kalian ini sudah tidak dipaksa lagi. Kalian harus luruskan lagi niatnya tadi. Ya. Yang kemarin mungkin dipaksa orang tua, disuruh masuk pesantren, belajar ilmu agama. Tapi sekarang kalian sudah tahu ilmunya, maka harus diluruskan niatnya. Saya belajar ilmu agama ini untuk menghilangkan kebodohan pada diri saya dan juga orang lain. Artinya apa? Artinya kita ini manusia itu adalah pada dasarnya itu adalah jahul ya. Ya. Innal insana zaluman jahlul. Jadi manusia itu adalah berbuat zalim dan jahil dia, enggak tahu apa-apa. Bahkan Allah katakan ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian itu yang enggak tahu apa-apa. Enggak bisa membaca, enggak bisa menulis, enggak bisa menghafal. Ya. Ini manusia pada dasarnya sama kita. Ya, enggak tahu apa-apa. Kita lahir di dunia itu ya bodoh, ya jahil. Baru kita ini belajar, terus belajar akhirnya kita bisa tahu ya. Kita bisa punya pengetahuan, dapat ilmu yang bermanfaat. Terus niat yang baik tadi adalah untuk menghilangkan kebodohan bagi orang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita sudah belajar ilmu agama, maka kita dituntut untuk menyampaikan. Kita dituntut untuk menyampaikan ilmu ini supaya ilmu kita ini berkah. Ya, ilmu kita ini bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah ya. Ini akan kita lanjutkan lagi pada episode yang akan datang ya. Jadi insyaallah tetap semangat. Hilyah talabul ilmi, hiasan bagi seorang penuntut ilmu ya. Kalau enggak punya hiasan ini maka gersang. Kita itu enggak tahu bagaimana niat belajar, apa yang harus kita lakukan itu enggak tahu ya. Makanya para ulama ya, kata Abdullah bin Mubarak, kami dahulu mempelajari adab ini 30 tahun dan 20 tahun belajar ilmu agama. Jadi adab itu
lebih diprioritaskan supaya kalau kita punya ilmu itu kita menjadi orang-orang yang beretika, orang yang beradab, ya. Ada gurunya, ya, ada ustadznya yang beradab, ya. Jangan seperti Jin Ifrit, ya. Jadi ketemu ustadznya lari-lari, ya. Ini nggak beradab namanya, ya. Kalau ketemu ya menyampaikan salam, ya, menyapa, berjabat tangan, itu artinya dia itu punya adab. Seperti ini maksudnya, ya. Jangan seperti apa Jin Ifrit, ya. Jadi melihat itu langsung lari, ya, sambil kentut kebirit-birit itu kalau dengar adzan dia kan. Maka bukan itu, ya. Akhlak adab bagi seorang talibul ilmi bukan seperti itu. Baik, naktafi bihadzal qadr fi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.